Malam itu, Dani sedang bosan di rumah. Saat scroll media sosial, ia melihat sebuah iklan tentang pasar malam baru yang buka hingga tengah malam. Lokasinya cukup dekat, sekitar 20 menit dari rumah. Tanpa pikir panjang, Dani mengajak sahabatnya, Fajar, untuk pergi bersama. Setibanya di lokasi, suasana terasa berbeda. Pasar malam itu sangat ramai, lampu warna-warni menghiasi setiap sudut. Namun anehnya tidak ada suara tawa atau obrolan khas keramaian. Hanya terdengar musik sumbang dari wahana permainan dan penjual yang sibuk memanggil tanpa emosi. Aneh, tapi ya udahlah, seru juga, gumam Dani. Mereka mulai berkeliling, mencoba berbagai makanan, dan bermain beberapa wahana. Namun, ketika mereka mencoba meninggalkan area, semua jalan yang mereka masuki kembali membawa mereka ke tengah pasar malam. Dani, ini pasar apaan sih? Kok balik lagi ke sini? Tanya Fajar dengan nada panik. Nggak tahu, tadi jelas kita lewat sini kan? Tapi kenapa nggak nemu jalan keluar? Jawab Dani, yang mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di tengah kebingungan, mereka melihat seorang penjual balon tua yang tersenyum lebar ke arah mereka. Pria itu berkata dengan suara serak, "Kalau mau keluar, kalian harus main satu permainan terakhir." Tanpa pilihan lain, Dani dan Fajar mengikuti pria itu menuju sebuah tenda besar. Di dalamnya, hanya ada sebuah meja dengan papan permainan yang mirip dengan permainan ular tangga, tetapi lebih menyeramkan. Setiap kotak di papan itu bergambar simbol-simbol aneh, seperti tengkorak, mata merah, dan bayangan hitam. Mainkan ini sampai selesai. Kalau menang, kalian keluar. Kalau kalah, kalian akan menjadi bagian dari pasar malam ini, ujar pria itu sambil tertawa kecil. Dengan perasaan takut, Dani dan Fajar mulai bermain. Setiap kali mereka melempar dadu, mereka merasakan angin dingin yang menusuk kulit, dan bayangan gelap di tenda itu seakan bergerak mendekat. Ketika Dani mendarat di kotak bergambar tengkorak, lampu tenda tiba-tiba padam. Mereka mendengar suara jeritan, seperti berasal dari luar tenda. "Fajar, ini apa? Kenapa rasanya kayak nyata banget?" Dani mulai panik. Lampu menyala kembali, dan pria tua itu kini berdiri tepat di belakang mereka, dengan senyum yang lebih menyeramkan. "Waktunya hampir habis, nak. Cepatlah selesaikan permainan ini," katanya. Sementara itu, Fajar mulai merasa tubuhnya lemas setiap kali giliran mainnya selesai. "Dani, aku nggak kuat, ini kayak nyerap energi kita," kata Fajar dengan suara bergetar. Dani tahu mereka harus menang. Namun, semakin jauh mereka bermain, semakin banyak hal aneh terjadi. Tenda itu terasa seperti semakin mengecil, bayangan gelap mulai berbentuk sosok manusia, dan suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. Tiba-tiba, Dani mendapat ide. Dia teringat sebuah aturan dalam permainan bahwa pemain boleh keluar permainan jika mereka menemukan simbol tertentu. Tetapi, simbol itu terletak di ujung papan, membutuhkan langkah besar terakhir. Dani menatap papan permainan dengan tangan gemetar. Di ujung papan itu ada simbol lingkaran bercahaya biru, yang sepertinya menjadi satu-satunya jalan keluar. Tapi untuk mencapainya, ia harus melewati 3 kotak terakhir, tengkorak, bayangan hitam, dan sebuah simbol yang tidak dikenalnya, seperti pintu yang retak. "Dani, aku nggak kuat lagi," kata Fajar sambil terjatuh ke lantai. Wajahnya semakin pucat, napasnya tersengal-sengal. Seolah-olah permainan itu benar-benar menghisap nyawanya. "Aku bakal selesain ini, tunggu sebentar," ujar Dani dengan tekad bulat. Dani mengambil dadu dan melemparkannya. 3. Angka yang membuatnya mendarat tepat di kotak bergambar bayangan hitam. Saat itu juga, semua lampu di tenda padam. Dani merasakan hawa dingin menusuk. Dari kegelapan, muncul sosok bayangan besar dengan mata merah menyala. "Beraninya kau bermain di wilayahku," suara sosok itu bergema, membuat jantung Dani berdetak kencang. "Aku nggak mau terjebak di sini. Aku cuma mau keluar," teriak Dani, meski suaranya bergetar. Bayangan itu mendekat, menunjukkan wujud yang lebih jelas. Sosok itu menyerupai pria tua yang tadi memberi mereka permainan, tapi kini tubuhnya lebih tinggi, matanya bersinar merah, dan senyumnya penuh taring. "Keluarnya mudah, tinggalkan temanmu."
Ambil langkah terakhir sendirian, katanya dengan suara menggema. Dani menoleh ke Fajar, yang terbaring lemah. Tawaran itu membuatnya ragu. Jika ia melanjutkan permainan sendirian, mungkin ia bisa keluar. Tapi bagaimana dengan Fajar? Enggak, aku enggak akan tinggalin dia, teriak Dani dengan tegas. Bayangan itu tertawa, lalu berkata, kalau begitu, bersiaplah untuk jadi bagian dari pasar malam ini. Tenda mulai bergetar, seolah akan runtuh, dan suara jeritan mulai terdengar semakin keras. Tiba-tiba, Dani teringat sesuatu. Saat pertama kali memasuki pasar malam, ia melihat papan besar di gerbang dengan tulisan samar, kemenangan hanya untuk yang bermain bersama. Ini jebakan. Permainan ini butuh 2 orang untuk menang, pikir Dani. Ia berlari ke arah Fajar, mengguncang tubuh sahabatnya. Fajar, bangun. Kita harus main bareng, kalau enggak, kita bakal terjebak selamanya. Dengan sisa tenaganya, Fajar membuka mata dan mengangguk lemah. Bersama-sama, mereka memutar dadu terakhir. Angka 5 muncul, cukup untuk membawa mereka ke kotak terakhir dengan simbol pintu retak. Saat pion mereka mendarat, pintu retak itu tiba-tiba menyala terang. Bayangan besar tadi berteriak keras, suaranya memenuhi ruangan. Tidak, kalian tidak boleh keluar. Namun, cahaya dari pintu semakin terang, menarik Dani dan Fajar ke dalamnya. Dalam sekejap, mereka merasa tubuh mereka melayang. Dani dan Fajar terbangun di tepi jalan. Pasar malam itu sudah tidak ada, hanya jalan sepi yang gelap. Ini beneran, kita keluar, tanya Fajar, masih gemetar. Dani mengangguk sambil menatap sekeliling. Kayaknya iya, tapi ini semua aneh banget. Saat mereka hendak pergi, Dani melihat sebuah balon merah melayang di udara, diikuti suara tawa pria tua dari kejauhan. Selamat, kalian menang kali ini.